Oke, halo semua teman-teman, kembali bertemu dengan saya di channel yang sama, itu Ngopi Bareng. Kali ini kemungkinan kita akan belajar tentang komputer, dan kita akan membahas tentang program-program atau aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan komputer di zaman sekarang. Cuman sebelum kita masuk ke situ, kita akan membahas pengantarnya dulu. Apa sih komputer itu? Dan seberapa pentingkah komputer bagi kehidupan kita di masa saat ini, di zaman milenial ya. Komputer sendiri diartikan sebagai alat pengolah data. Data itu apa? Nah, nanti data akan dijelaskan di video selanjutnya. Pengolahan data yang dimaksudkan adalah data-data tersebut diolah komputer agar bisa dimengerti oleh manusia. Jadi manusia itu kan hanya bisa mengerti bahasa yang manusiawi kan ya, seperti kayak A, B, C, D, E, F, G dan 1, 2, 3, 4, 5 itu kan bahasa manusia semua. Kalau komputer kan ya ada yang seperti itu, tapi ada juga ya ditambahkan beberapa program lain yang kemungkinan lebih rumit lah dipahami. Cuman komputer itu merealisasikan data-data tersebut agar bisa dimengerti oleh manusia. Jadi mengolah data tersebut. Terus pentingkah komputer itu di zaman milenial? Menurut saya itu sangat penting. Karena apa? Karena komputer sendiri itu sebenarnya banyak ya fungsinya komputer, cuman di sini kita akan belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama sebagai alat untuk mencari informasi. Di zaman sekarang itu beda seperti zaman 2000-an ke atas ya. 2000-an ke bawah, kalau ke atas kan sampai sekarang 2000-an ke bawah. Di zaman 2000-an ke bawah itu manusia itu kalau mencari berita informasi itu kan masih di koran, masih di majalah. Bahkan kalau zaman saya kecil dulu itu kalau mencari informasi itu nggak ada Google. Ya ada, cuman nggak populer sekarang. Cuman kalau dulu itu mencari informasi ya ke perpustakaan ya, untuk cari buku, cari materi-materi yang bersangkutan, informasi-informasi yang bersangkutan, atau mungkin bisa bertanya kepada guru. Kalau zaman sekarang ya zaman milenial, gurunya sendiri kadang mencari informasi itu dari internet. Bahkan gurunya pun menyuruh kita untuk belajar dari internet. Jadi guru itu hanya mengantarkan informasi yang ada di internet kepada kita kalau sekarang ya. Jadi menurut saya itu sangat penting. Kalau kita nggak mau belajar komputer mulai dari sekarang, kita bisa tertinggal oleh yang namanya informasi. Jadi bisa akan menimbulkan yang namanya gaptek idea. Jadi kurang bisanya mengoptimalkan gadget atau hal-hal yang berbau dengan komputerisasi, karena yaitu gaptek ID. Itu kalau kalian nggak mau belajar komputer. Jadi komputer itu sangat penting. Bahkan ujian pun, kalau dulu kan ujian masih tulis ya, sekarang ada ujian komputer. Ada juga yang paling baru itu menggunakan Android. Nah itu kan kalau nggak ada learningnya, nggak ada pembelajarannya, kan kita itu kan bingung ya sebagai orang awam kan, yang awalnya kertas jadi komputer, yang awalnya komputer jadi HP sekarang. Jadi bingung. Terus yang kedua itu sebagai alat interaksi. Ya ini tidak bisa dipungkiri lagi ya, 90% adanya HP, adanya gadget, adanya komputer dan lain-lain itu untuk supaya apa sih? Supaya manusia itu bisa interaksi antara satu manusia kepada manusia lain. Bahkan bisa beberapa orang manusia ya. Jadi misalkan saya di sini, saya mau interaksi kepada orang yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Jawa Barat, misalnya Jawa Barat, Pulau Kalimantan, dan pulau-pulau yang lain. Dan bahkan kalau saya mau interaksi ke negara lain, misalkan Jepang, Amerika, dan Malaysia, Singapura, itu semuanya kalau sekarang nggak ada yang nggak mungkin. Semua itu bisa. Ada aplikasi seperti Skype, ada WA,
ada email, ada ya macam-macam, banyak sekali. Bahkan kalau dulu kan saya masih mengenal itu, kalau mau telepon itu kan zaman dulu kan hanya suara, terus ada perkembangan jadi video. Setelah video itu kan visual ya, ada juga voice note ya, perekam. Ada juga yang sekarang itu komunikasi, cuman nggak satu orang. Kalau dulu kan satu lawan satu ya, sekarang 1 lawan 4 ya. Di WA pun bisa. Terus di Google Meet juga banyak orang ya, beratus-ratus orang. Terus di classroom, nah itu kan classroom di apa namanya yang sebetulnya itu saya lupa, Zoom. Nah Zoom yang terkenal kan sekarang Zoom ya, itu banyak orang juga bisa ya, langsung di beberapa tempat disatukan menjadi satu komunitas. Jadi mudah sekali, apalagi di masa-masa pandemi, jadi memudahkan orang. Nah itu kan salah satu fungsi dari alat komputer itu, untuk memudahkan kita agar bisa berinteraksi kepada manusia lain, kepada orang lain. Karena hakikatnya manusia itu nggak bisa kalau nggak berinteraksi ya. Cari aja di Google dimanapun, hakikatnya manusia itu pasti interaksi. Itu kayak saya dengan kalian ini interaksi kan. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kombinasi. Ya, yang dimaksud kombinasi di sini, sebuah program, sebuah aplikasi akan bisa berjalan itu tidak luput dari beberapa kombinasi, dari beberapa pembaruan. Kita sebut saja WA ya. Dulu WA itu kan awal-awalnya mungkin kita bisa telepon one by one ya, terus video call one by one. Terus kalau ngirim status ya biasa ngirim status. Kalau sekarang kan ada bisa disandi juga kan ya, ada pembaruan kan. Ada juga ditambahi sistem touchscreen. Nah, ada juga lebih bisa video call lebih dari 4 orang ya. Terus bisa apa ya, ada sistem enkripsi end to end untuk mengamankan data kita lebih aman lah di WA. Kalau dulu kan sangat ya, bukan nggak aman, cuman ya masih awal-awal lah istilahnya. Terus Facebook juga gitu kan, awal-awal Facebook kan cuman ya beranda, terus kita mau curhat apa ditulis di beranda itu. Terus kalau apa ya tinggal, kalau misalkan mau ngechat ya messenger gitu kan. Nah kalau sekarang kan di Facebook itu ada marketplace-nya, ada bahkan untuk itunya videonya streamingnya, dan wah banyak sekali sih. Dan itu nggak mungkin dalam satu aplikasi itu hanya satu program, pasti itu penggabungan antara beberapa program, visualisasi, audio dan lain sebagainya itu digabungkan dan jadi satu, terus diperbarui lagi, dan itu akan terus seperti itu. Gunanya apa? Untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Kalau dulu kalian pernah dengar ada aplikasi Yahoo itu kan ya, Opera gitu kan, itu kan sekarang nggak sebegitu terdengar ya. Ya mungkin yang mereka itu ya mungkin karena nggak mengikuti perkembangan zaman, terkalahkan dengan orang-orang yang mengikuti perkembangan zaman seperti ya kayak Facebook kan dari dulu kan, tapi dia bisa survive sampai sekarang. Twitter lah itu kan dulu. Jadi saya jika ada salah dan ada kata-kata yang kurang enak ya silakan apa di komen aja, nggak masalah. Bisa agar saya juga bisa apa ya, mengintrospeksi diri lah. Oke, see you next time.